Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI yang sudah bergabung di tengah kita, dan ayah bunda, orang tua calon peserta didik baru SMP IT Nurul Rahman yang sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini, para panitia pelaksana PPDB yang juga bergabung bersama, dan juga kepada Pak Afandi selaku pelaksana psikotes yang akan dilaksanakan di SMP Nurul Rahman. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka persiapan pelaksanaan tes yang akan kita laksanakan pada besok hari. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, ini menjadi awal bagi kita semua untuk melaksanakan tes secara online. Oleh karenanya perlu persiapan yang mungkin kalau di kegiatan PPDB tahun lalu kita biasanya mengadakan pertemuan dengan orang tua di hari Sabtu. Tapi kita ajukan dengan harapan bahwa setiap peserta nantinya mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan tes akademik maupun psikotes yang akan dilaksanakan esok insya Allah. Salawat teriring salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita sebagai umatnya senantiasa berittiba mengikuti sunnah-sunnahnya, dan dengan salawat yang kita sampaikan ini kita berharap mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan juga anak-anakku calon peserta didik SMP IT Nurul Rahman, teknik pelaksanaan tes dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala Sekolah SMP Nurul Rahman untuk memberikan kata sambutannya sekaligus menjelaskan sedikit tentang bagaimana Nurul Rahman. Pak Basyari, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para dewan guru, panitia PPDB, yang terhormat pula para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan siswa-siswi calon peserta didik baru SMP Nurul Rahman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ibadah dan juga sekaligus berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan Kota Depok terkait dengan situasi pandemi yang masih terus berlanjut, untuk tahun pelajaran sekarang atau semester genap ini dimungkinkan sistem pembelajaran dengan menggunakan PJJ ini dimungkinkan sampai akhir bulan Juni ya, sampai akhir Juni Bapak Ibu sekalian. Itu surat edarannya seperti itu. Seandainya mungkin gitu ya, kondisi Depok membaik, karena ternyata info dari gugus COVID Kota Depok per Desember kemarin bahwa Desember itu adalah capaian tertinggi. Jadi capaian tertinggi perkembangan COVID sejak Maret tahun 99. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya musibah ini memang sangat luar biasa sekali.
mungkin beberapa hal gitu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Selain tentang edaran masalah pendidikan di Kota Depok demikian, termasuk juga edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali. Jadi oleh karenanya pada kesempatan ini kami mewakili sekolah mohon maaf yang sedalam-dalamnya dengan sangat terpaksa tes pelaksanaan PPDB ini kita lakukan secara online. Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa pelaksanaan pendidikan di SMP Tunur Rahman ini pada dasarnya adalah merupakan amanah gitu ya, amanah yang Allah berikan kepada kami, amanah yang Bapak Ibu berikan juga kepada kami terkait dengan persoalan pendidikan anak-anak kita. Jadi buat kami yang terpenting dari pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu sanggup melakukan perubahan bukan hanya kepada anak-anak kita, tapi juga perubahan terhadap semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Jadi kepala sekolah juga harus berubah, guru, karyawan, satpam, OB juga harus berubah, anak-anak kita juga harus berubah, kemudian juga masyarakat pun harus berubah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita ingin bagaimana anak-anak kita, para peserta didik yang tergabung dalam sistem pendidikan yang dibangun di SMP Tunur Rahman ini, mereka semua menjadi anak-anak yang baik, begitu ya, menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kalaulah kemudian anak kita ada capaian-capaian akademik, kemudian capaian-capaian hafalan dengan target 4 juz, kami memahami bahwa itu sesungguhnya hanya bonus. Karena buat kami yang terpenting bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan anak yang soleh-soleha inilah, ini merupakan investasi buat kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya, karena menurut kami mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah untuk melaksanakan tugas yang sangat berat tersebut. Kita didukung oleh SDM yang baik, sebagaimana tadi juga di profil sudah disebutkan beberapa tenaga pendukung SDM kita. Mereka ada yang lulus dari Al-Azhar, kemudian dari UI, dari ITB, dari UNER, juga dari UNJ, dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami mewakili sekolah gitu ya, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di lingkungan SMP Tunur Rahman ini. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah, bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negaranya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian demikian, karena pada prinsipnya pertemuan kita pada hari ini adalah sekedar technical meeting gitu ya, tidak ada agenda sosialisasi program dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan apa sih sesungguhnya yang kita lakukan selama PJJ ini, mungkin nanti sedikit akan dijelaskan oleh Pak Dayat selaku Ketua Tim IT SMP Tunur Rahman. Saya kira mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Basyari yang telah menyampaikan kepada kita sedikit tentang sekolah kita SMP Tunur Rahman, karena beliau yang pertama kali merintis SMP Tunur Rahman ini dan sampai sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, bahwa pada dasarnya kita melaksanakan
seleksi akademik dan psikotes atau seleksi PPDB itu secara offline, artinya siswa hadir ke sekolah. Karena memang kondisi sekarang tidak memungkinkan, maka kita dengan terpaksa melaksanakan kegiatan tes akademik dan psikotes ini secara online. Oleh karenanya, untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi ini bisa kita minimalisir dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan bahwa sebagaimana yang tertera dalam alur penerimaan, itu kan seharusnya ada wawancara di hari Sabtu, di hari Minggu pada saat anak-anak psikotes. Tapi berhubung kegiatan tesnya ini dilaksanakan online, maka kita ubah alurnya sebagaimana nanti yang akan saya sampaikan. Mohon izin, saya selaku Ketua PPDB, nama saya Ahmad Fauzan, untuk menjelaskan bagaimana secara umum teknis pelaksanaan tes kita pada besok dan hari Minggu nanti serta hari Sabtu depan. Jadi pertama yang harus kami sampaikan dari panitia PPDB bahwa syarat penerimaan yang ada di Nur Rahman adalah murni berdasarkan tes akademik dan psikotes. Jadi bukan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ini mohon dipahami oleh ayah bunda sekalian, dan ini juga menjadi patokan untuk kita bisa nanti melihat bagaimana kemampuan anak-anak kita. Adapun pelaksanaan baca tulis Al-Quran, kita laksanakan adalah untuk melaksanakan pemetaan kemampuan anak di bidang baca tulis Al-Quran, yang nantinya ketika masuk ke dalam proses pembelajaran itu bisa dipetakan oleh Bapak Ibu guru yang akan nanti mendampingi kegiatan setoran hafalan Al-Quran. Karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita punya target 4 juz, bagaimana strategi pencapaiannya, ini perlu untuk nanti kita petakan ketika anak sudah diterima di SMP Nurul Rahman. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan jadwal tes, perlu kami sampaikan bahwa teknisnya nanti Bapak Ibu ketika tes akademik akan masuk ke dalam Google Form, nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Dayat selaku Ketua Tim IT SMP Nurul Rahman. Jadi hari Senin jam 8 kurang 5 sudah standby para peserta untuk masuk ke Google Form yang memang nanti akan dijelaskan. Itu jam 8 sampai jam 9. Jadi waktu tes masing-masing tes akademik itu diberikan 60 menit dengan jumlah soal 30. Jadi ini perlu disampaikan. Soal-soalnya dari mana? Soal-soal yang berkaitan dengan yang dipelajari di kelas 6 gitu ya. Jadi mohon ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira selesai tes akademik itu jam setengah 12. Jam setengah 12 nanti akan dilanjutkan dengan tes baca tulis Al-Quran, yang nanti peserta akan digabungkan menjadi satu grup Zoom. Nanti akan dibuatkan link oleh panitia untuk bisa masuk ke dalam link Zoom tersebut untuk kita tes pelaksanaan tes Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Subekti bagaimana teknis pelaksanaannya dari mulai setengah 12 sampai pukul setengah 1. Kita durasinya sekitar 1 jam. Karena peserta kita bagi per kelompok kecil. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu di hari Sabtu selesai. Nah, hari Minggu kita akan melaksanakan psikotes. Nah, ini perlu dipersiapkan karena online semuanya menggunakan media, minimal menggunakan HP. Oleh karenanya ayah bunda dimohon nanti melakukan pendampingan ketika anak-anak kita mungkin belum terbiasa, dan nanti akan ada penyampaian tutorial dari Pak Afandi selaku psikolog yang akan menangani tes ini. Bapak Ibu sekalian, ini pelaksanaan tes dimulai dari pukul 8 sampai nanti jam 11. Teknisnya nanti akan dijelaskan
oleh Pak Afandi. Jadi pada dasarnya hari Sabtu dan Minggu itu kita fokus kepada pelaksanaan tes terlebih dahulu. Nah, kapan pelaksanaan wawancara? Sebagaimana diatur di sini harusnya di hari Sabtu itu, di hari Minggu tersebut. Cuman kita undur wawancara pada tanggal 30 Januari 2021 ya yang kalau nggak salah di hari Sabtu itu pelaksanaan wawancara. Karena berkaitan dengan protokol kesehatan, Bapak Ibu sekalian, wawancara nanti akan kami atur per kelompok itu, kita akan bagi 12 ruangan, masing-masing ayah bunda nanti akan kita atur masuk ke ruang mana di jam berapa. Jadi masuk ke ruang mana di jam berapa, kita mengatur durasi 30 menit untuk masing-masing saat wawancara berlangsung. Ini mungkin nanti akan kami bagikan notulennya agar ayah bunda yang mungkin pada hari ini belum sempat bergabung untuk bisa mengetahui juga bersama-sama. Jadi kita misalkan untuk wawancara itu jam 8 kita mulai, nanti yang gelombang pertama selesai 8.30 mulai lagi dan seterusnya. Itu kita buat 12 ruangan, insya Allah tidak membuang waktu yang banyak. Dan nanti Bapak Ibu sekalian mohon menjaga protokol kesehatan, termasuk memakai masker, menggunakan face shield yang mungkin pada saat wawancara kita meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan dengan penjagaan protokol kesehatan. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan lagi untuk selanjutnya pengumuman insya Allah tepat di hari tanggal 30 kita akan umumkan pada hari Sabtu tersebut. Mungkin agak sedikit malam atau sore kita akan umumkan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, mohon nanti pelaksanaan daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Walaupun misalnya jumlah siswa belum memenuhi, tapi ketika ditentukan proses daftar ulang dari mulai tanggal 30 Januari sampai 13 Februari, ini menjadi patokan kami untuk Bapak Ibu apakah bergabung di Nurul Rahman ataukah tidak. Jadi berdasarkan tanggal daftar ulang yang sudah kami tetapkan, yaitu tanggal 30 Januari sampai tanggal 13 Februari. Ini mohon dipahami oleh kita semua. Nanti akan kita buka ruang tanya jawab berkaitan dengan teknis pelaksanaannya. Kita berharap bahwa besok berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mohon kesediaan Pak Hidayat selaku Ketua Tim IT untuk menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan tes akademik untuk hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Basari MPDI selaku Kepala SMP Pesantren Nurul Rahman, Bapak Haji Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Pesantren Nurul Rahman, ayah bunda, orang tua, calon peserta didik baru SMP Pesantren Nurul Rahman, dan anak-anakku calon siswa SMP Nurul Rahman yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pelaksanaan ujian tes akademik, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Bapak Ahmad Fauzan selaku Ketua Panitia, jadi kita nanti akan melaksanakan tes secara online menggunakan aplikasi adalah Google Form. Barangkali anak-anak kita sudah ada yang menggunakan, atau kalaupun misalnya belum pernah menggunakan, nanti saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran tentang bagaimana cara mengisi di Google Form. Baik, saya mau presentasikan sekalian apa yang dibutuhkan atau aturan-aturan apa saja yang perlu dipatuhi oleh semua peserta.
Yang pertama, ya, terkait dengan tata tertib ujian tes masuk nanti, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah bahwa calon peserta ujian diharapkan sudah siap dan standby di depan layar komputer ataupun PC atau juga handphonenya 5 menit sebelum dimulainya pelaksanaan ujian. Jadi kita akan mulai tepat jam 8, maka diharapkan jam 8 kurang 5 atau kurang 10, anak-anak kita sudah siap di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian perangkat yang digunakan bisa berupa laptop ya atau personal computer, atau jika tidak memungkinkan bisa juga menggunakan handphone ya. Yang terpenting adalah HP tersebut juga bisa terkoneksi dengan internet secara baik, itu tidak ada gangguan apapun. Nah, kemudian yang ketiga, link ujian akan diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti akan ada jadwalnya. Kemudian yang keempat, kita berharap sekali bahwa calon peserta ujian ini nanti mengerjakan ujian tersebut sendiri secara jujur untuk kita mengetahui kemampuan masing-masing dan tidak dibantu oleh siapapun gitu. Termasuk mohon maaf oleh ayah bunda, mohon kalaupun mendampingi ya mendampingi sebatas persoalan teknisnya saja gitu, tapi tidak untuk terkait dengan jawaban dari soal-soal yang diujikan. Nah, kemudian yang kelima, kita tentu berharap kita berdoa semua supaya dimudahkan untuk mengerjakan ujian nanti. Nah, lalu bagaimana dengan jadwalnya? Nah, jadwalnya ada 3 mata pelajaran yang akan diujikan. Yang pertama, jam 8 sampai dengan jam 9, itu akan diujikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Durasinya 60 menit, kemudian jumlah soalnya ada 30 soal. Ya. Jadi selama durasi 1 jam itu diharapkan anak-anak kita sudah bisa menyelesaikan soal ujiannya. Lalu bagaimana sebelum 1 jam misalnya sudah selesai? Pada prinsipnya sih sebenarnya tidak masalah, tetapi kami berharap tentunya anak-anak kita bisa memaksimalkan waktu secara efektif gitu ya, tepat waktu dan tidak terburu-buru. Sebab ya tes ini juga menjadi salah satu persyaratan mutlak kita ya untuk menentukan lolos atau tidaknya anak-anak kita ke SMP Nurul Rahman. Nah, kemudian dikasih waktu 10 menit ya untuk istirahat. Jadi anak-anak kita bisa istirahat selama 10 menit. Nah, kemudian mata pelajaran kedua yaitu matematika akan dimulai tepat jam 9 lewat 10 sampai dengan jam 10 lewat 10. Jadi durasinya sama 1 jam ya. Setelah itu istirahat kembali 10 menit. Dan terakhir baru bahasa Indonesia. Akan dimulai jam 10.20 sampai dengan jam 11.20. Nah, kalau nanti ayah bunda atau anak-anak kita menemukan persoalan, menemukan masalah, silakan nanti menghubungi saya. Bisa di nomor WA saya, bisa di situ tertera di 089 99 89 79 19. Insya Allah akan standby dan mudah-mudahan sih kita berharap tentunya tidak akan ada masalah sehingga anak-anak kita mudah untuk melaksanakan tes akademik nanti. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Abi Umi, ayah bunda serta anak-anak peserta tes peserta didik baru di SMPT Nur Rahman, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPT Nur Rahman, Bapak Ibu Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru, Bapak Afandi dari Insight Consultant selaku pelaksana psikotes. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah pada pertemuan kali ini, kesempatan ini, saya akan menjelaskan mungkin nggak terlalu panjang terkait dengan teknis pelaksanaan tes baca Al-Quran. Insya Allah akan dilaksanakan setelah tes akademik ya. Jadi yang pertama, seluruh peserta nantinya akan bergabung di dalam grup tes baca Al-Quran yang sudah kami kelompokkan ke dalam 14 grup. Nah, 14 grup ini berdasarkan pembagian dari
panitia, dan itu di dalam grup itu sudah ada penguji masing-masing nantinya. Nah, setelah para peserta bergabung di grup tes baca Al-Quran itu, nanti di sana akan kami sampaikan juga ada link Zoom yang nantinya akan diikuti oleh peserta ketika selesai dari tes akademik untuk masuk di tes baca Al-Quran. Nah, teknisnya setelah anak-anak selesai dari tes akademik di pelajaran terakhir, yaitu pelajaran bahasa Indonesia tadi, kalau kita melihat di jadwalnya, peserta bisa menginfokan di grup itu kesediaannya atau kesiapannya untuk mengikuti tes baca Al-Quran. Yang kemudian nanti dikonfirmasi oleh penguji untuk masuk ke Zoom. Setelah masuk, di situ akan kami tampilkan di slide itu, kita menggunakan slide share aja, jadi peserta ujian tidak perlu mengikuti, tidak perlu mempersiapkan apapun untuk materi baca Al-Quran, karena akan kami slide share di dalam Zoom itu, jadi langsung di situ penilaian dilakukan oleh penguji saat itu. Ketika sudah selesai, nanti peserta boleh langsung keluar, dan peserta yang sudah ada di waiting room berikutnya baru diadmit oleh penguji, begitu seterusnya sampai peserta terakhir selesai. Ketika sudah selesai, maka tes baca Al-Quran selesai dan peserta yang bergabung di grup boleh keluar dari grup yang ada. Saya kira seperti itu aja, insya Allah kita tidak terlalu lama ya, karena juga mungkin pemetaannya insya Allah nggak terlalu rumit. Kita tes baca Al-Quran ini seperti yang disampaikan untuk memetakan saja ketika nanti pembelajaran, supaya dalam satu kelompok itu kalau bisa sama, maksudnya kemampuannya sama, jadi ketika melakukan pembelajaran itu memudahkan pengajar nantinya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang urutan-urutan. Langsung aja Bu ya, Mbak ya, biar cepat, khawatir nanti ada trouble lagi. Saya akan menyampaikan tentang urutan-urutan tes psikologi online. Ini saya sampaikan urutannya. Ya, baiklah. Nah, ini urutannya. Yang pertama nanti Bapak dan Ibu siswanya mengakses ini, nanti akan di-share via WA oleh panitia htp://kelas.lppinsight.com, nanti akan di-share. Kemudian yang kedua, tes potensi akan dimulai jam 8 sampai jam 11. Sebelum tes dimulai, mohon kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Oh, kelihatan. Pak. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian tes potensi dimulai jam 8 sampai jam 11. Sebelum tes dimulai, mohon untuk mengaktifkan Zoom meeting. Nanti akan dikonfirmasi alamatnya. Nah, nanti akan saya berikan tutorialnya untuk membuka webnya SMP, klik ruang, klik potensi. Nanti akan tutorialnya langsung nanti Bu. Nanti anak-anak yang mau tes diperhatikan. Kemudian selanjutnya, pada saat mengerjakan tes potensi, orang tua atau orang sekitar tidak diperkenankan membantu atau diusahakan selama tes berlangsung siswa di tempat atau ruang yang privasi, sehingga siswa dapat mengerjakan secara mandiri. Nomor 3 ini maksudnya saya mengawasi secara langsung melalui Zoom bahwa siswa mengerjakan secara mandiri Bu. Kita awasi sampai tes itu selesai. Jadi sama kayak offline. Kalau offline saya langsung ngelihat anaknya lagi mengerjakan tes, tapi ini nanti setelah virtual saya akan mengawasi siswa yang lagi tes psikologi. Ini kemudian yang berikutnya, alat atau properti yang digunakan saat tes yang disarankan adalah laptop yang mempunyai kamera depan yang disarankan. Kalau misalkan tidak ada, boleh menggunakan handphone. Selanjutnya, saya sudah mengirimkan ke panitia video tutorial mengerjakan tes. Ibu dan Bapak bisa pelajari hal itu.
Kemudian yang terakhir, bila ada pertanyaan bisa via WA. Nanti WA saya online terus selama tes nanti. Bisa via WA atau via Zoom. Nanti anaknya juga bisa komunikasi via Zoom. Zoom-nya saya aktifkan terus selama ngawasi. Kalau ada kendala bisa ditanyakan. Oke, ini cara mengaksesnya Bu. Ini saya filenya. Ini websitenya ini Bu. Nanti yang diklik adalah yang tab web SMP. Ntar nanti akan saya bagikan ke panitia tentang daftar siswa, mereka masuk ruang berapa untuk mengerjakannya. Misalkan kalau di absensi mengerjakan ruang tes 1, diklik ruang tes 1. Kemudian yang pertama kali dikerjakan adalah yang potensi Bu ya, bukan kepribadian. Nanti yang kepribadian ini saya tutup ini ya supaya anak-anak nggak salah mengerjakannya. Jadi yang potensi. Nah, potensi diklik. Nah, muncullah ini nanti. Nah, ini ada beberapa peraturannya di sini. Nanti anak-anak bisa membaca peraturannya atau nanti peraturan yang ada di sini akan saya kopikan, akan saya share ke panitia. Nah, setelah muncul beberapa item tes, ini ada 9 item tes potensi atau tes IQ, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 9 tes. Ini dari ke 9 tes ini, anak-anak kalau mau mengerjakan secara tidak berurutan juga tidak apa-apa. Ini waktunya dibatasi, misalkan contoh pemahaman dulu. Nah, kita kerjakan pemahaman. Nah, ini nanti instruksinya dibaca dengan seksama. Kemudian kalau sudah paham anak-anak, baru klik mulai mengerjakan tes. Nah, jangan lupa mengisikan nama misalkan nama saya Avandi. Nah, kemudian nomor, paling penting adalah nomor. Kalau nama semuanya ada yang namanya sama. Yang paling penting adalah nomor supaya saya tidak susah nanti mencarinya. Misalkan nomor N123. Nah, nanti akan saya kasih kode nomornya. Baru klik mendaftar. Mendaftar ini maksudnya mengerjakan. Klik. Nah, muncullah soal. Nah, nanti soal bisa dikerjakan Bu. Ini selanjutnya terus selanjutnya sampai terakhir selanjutnya yaitu tesnya selesai. Tesnya selesai ini misalkan yang ke-20 selesai. Kalau sudah selesai, diklik selesai. Ini ada tulisan selesai, diklik selesai. Apakah Anda yakin soal sudah dijawab semuanya dan mengakhiri tes ini? Kalau belum yakin, tidak. Ya. Di sini ada waktu, Bu. Waktu terus berjalan di sini. Kalau waktunya habis, maka dengan sendirinya akan mengirim jawaban. Ya. Dengan sendirinya akan mengirim jawaban kalau waktunya sudah habis. Tapi kalau waktunya tidak habis, anak-anak atau yang tes bisa klik tidak berarti dikoreksi lagi nanti. Nah, kalau sudah beres dikoreksi lagi selesai baru tidak selesai. Kalau sudah selesai, yes, selesai diklik. Nah, semacam itu tutorialnya. Dan selanjutnya, misalkan untuk tes kepribadian ini tes potensi. Setelah tes potensi selesai, baru tes kepribadian. Kembali lagi ke web tab SMP. Kemudian klik sesuai ruangan. Nah, sesuai ruangan diklik. Kemudian diklik tes kepribadian. Klik kepribadian. Nah, munculnya ini beberapa hal tes kepribadian. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca. Nanti akan saya kirimkan peraturan-peraturan ini via WA aja biar anak-anak juga nggak usah baca, dibaca dulu sebelum mengerjakan tes. Nah, klik tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini menggunakan Google Form. Ya, jadi nanti nama ditulis, nomor peserta, kemudian kenapa saya harus nomor handphone. Ini nanti kalau ada yang karena ini jawabannya adalah jawaban memproyeksikan diri sendiri. Kalau ada yang salah jawab atau ada hal yang perlu saya tanyakan, saya bisa menghubungi nomor handphonenya. Oh, anak nomor sekian, namanya ini,
ada kesalahan nih ngerjakannya. Jadi nanti saya langsung komunikasi dengan nomor handphone yang ada. Saya kirimin WA supaya untuk mengerjakan ulang kalau ada kesalahan. Sampai selesai dikerjakan, sampai ketemu nanti ada submit nanti. Harus ada submit sampai selesai. Ini diklik aja. Ini sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke sini. Setelah kembali lagi, baru kita mengerjakan daftar cek masalah siswa. Ini inventory yang digunakan oleh bimbingan konseling. Nah, kita cek. Ini juga sama, ditulis. Dan nanti ini kalau siswa, kalau bisa ngisi dengan sejujurnya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana sekolah memberikan perlakuan siswa secara benar apabila ada masalah ataupun tidak ada masalah, sehingga siswa akan diperlakukan secara benar dengan adanya daftar cek masalah ini. Nah, mungkin ini tutorial yang saya berikan Bu ya. Nanti untuk peraturan-peraturan sebelum mengerjakan tes, saya nanti akan kopikan, akan saya kirim WA ke panitia supaya bisa di-share oleh panitia ke calon orang tua murid. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hidayat, Pak Subekti, dan juga Pak Afandi tentang teknis pelaksanaan tes baik akademik maupun tes psikotes. Yang mungkin perlu kami sampaikan, pertama begini Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa kondisi cuacanya juga bagus, jadi pelaksanaannya juga bisa aman buat anak-anak kita. Cuaca biar jaringannya tidak terkendala. Dan kami panitia membuka ruang kepada Bapak Ibu sekalian, jika seandainya ada di hari Sabtu atau di hari Minggu yang tidak bisa mengikuti kegiatan tes, maka kita menyiapkan waktu susulan untuk pelaksanaan tes. Untuk tes akademik dan BTA kita alokasikan di hari Selasa, ya, di hari Selasa di tanggal 26 Januari 2021. Dan untuk psikotes kami berikan waktu di hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Jadi itu kami berikan waktu untuk yang belum ikut tes susulan. Kita berikan waktu untuk tes susulan di hari tersebut. Nanti dari panitia akan menyampaikan waktu susulan tersebut. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir, kami masih ada mempersiapkan waktu. Dan juga begini Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang punya kendala baik di misalnya jaringan ataupun di perangkat HP ataupun laptop. Nanti silakan menghubungi panitia untuk nanti kita fasilitasi dengan lab komputer yang ada di sekolah kita. Namun tetap harus dijaga protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, penggunaan face shield, membawa hand sanitizer, itu semua tolong dipersiapkan. Bagi yang punya kendala perangkat ataupun kendala jaringan, nanti kita akan bantu fasilitasi di sekolah. Cuma mohon menghubungi panitia pelaksana PPDB, dan itu insya Allah bisa kita bantu untuk pelaksanaannya di sekolah. Tetap menjaga jarak dan juga menjaga hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita buka ruang pertanyaan mungkin, biar nanti bisa mungkin dari kami kalau ada hal yang kurang bisa kita benahi sama-sama. Silakan Bapak Ibu, mohon yang ingin bertanya dipersilahkan. Pak, tadi mohon maaf, halo, assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Novi. Iya, Pak, tadi saya mau bertanya mengenai kalau misalnya ada kendala WiFi di rumah kita. Nah, apakah Nur Rahman bisa menyediakan tempat ujian? Baik,
tadi seperti yang saya bilang, jika ada kendala nanti silakan Ibu hubungi panitia, nanti panitia akan membantu memfasilitasi dengan perangkat yang ada di sekolah. Tapi memang karena memang berkaitan dengan protokol kesehatan, itu hal ini harus betul-betul jadi perhatian kita. Pertama, peserta harus memakai masker, memakai face shield, membawa hand sanitizer. Dan kita juga nanti akan mengatur jarak. Oke. Gitu, Ya. Ibu. Tadi saya soalnya sempat Nanti nggak, tinggal- iya, mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Silakan. Jika Assalamualaikum. Ayah Zalwa. Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, silakan Ayah Zalwa. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya terputus-putus untuk komunikasinya. Pertanyaan yang pertama Baik, adalah Pak. sama dengan seperti Ibu. Dan alhamdulillah memang rumah saya tidak jauh dari Nurul Rahman. Yang saya khawatirkan nanti sinyal dan sebagainya bermasalah, saya akhirnya trouble untuk ujian anak saya yang pertama. Terima kasih sudah difasilitasi. Yang kedua, untuk mengingatkan kami semua, mungkin kami bisa dikirim untuk rondonnya, Pak. Apa-apa yang harus kami persiapkan, jadwal anak kami, sehingga kami datang sesuai dengan tepat waktu minimal dari yang disediakan oleh panitia. Mungkin itu yang kami minta. Dikirim ke WA atau ke mana, nanti kami akan akses. Baik, Pak. Terima kasih Ayah Baik, Zalwa. terima kasih. Jadi untuk hasil pertemuan ini kita akan share nanti di grup di grup WA yang sudah dimiliki sekolah, termasuk rundown kegiatan tes, gitu kan, sampai kepada nanti kalau memang ternyata ada peserta yang ulang. Nanti insya Allah akan kami sampaikan oleh grup WA, Pak. Terima kasih Ayah Zalwa. Ya. Satu lagi mungkin Bapak bisa. Baik, terima kasih sama-sama. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Kalau misalnya anak sementara mengerjakan tugasnya atau mengerjakan soal-soalnya, di tengah perjalanan sinyalnya jelek, putus, terus tidak bisa koneksi lagi, otomatis kan belum selesai tuh soal-soal yang dikerjakan. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Baik. Untuk yang ada kendala seperti itu, tadi dari kami sudah menyediakan nomor help desk ke nomor yang sudah nanti akan kita bagikan juga Pak, tutorial beserta nomor tadi, termasuk juga nomor untuk tes psikotes andainya ada kendala, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Afandi tadi dan juga Pak Hidayat. Itu nanti akan ada help desk kami yang akan membantu Bapak ketika ternyata ada kendala di tengah jalan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, makasih sama-sama Pak. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu, Bapak? Oh tidak ada. Kalau memang tidak ada, kami rasa cukup. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan di tengah jalan, mungkin keingat khawatir nanti kelewat, Ayah Bunda bisa menyampaikan ke kami di nomor helpdesk yang memang sudah kami siapkan. Itu ya Ayah Bunda sekalian. Ini sekali lagi mohon maaf kendala sinyal membuat akhirnya ada kendala di penyampaian kami. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Mungkin dari panitia ada yang mau ditambahkan Pak Hidayat? Iya. Untuk nanti kita akan share link untuk latihan anak-anak untuk tes ujian akademiknya. Jadi akan ada soal latihan saja, biar tidak tidak asing lah gitu, membiasakan. Untuk soal per mapel beda-beda Pak. Untuk IPA itu ada 30, IPA dan bahasa Indonesia 30, kemudian untuk matematika ada 20. Ya, itu saja Pak Fauzan. Ya itu Ayah Bunda. Pak Fauzan.
Maaf Ya. Pak Fauzan, sekedar masukan. Ini kan waktunya tinggal 1-2 hari lagi untuk anak-anak kita ujian. Nah, Oke. kalau bisa grup WA yang Bapak suka share informasi ke kita, itu dibuka aja untuk komunikasi kita, Pak. Karena kan takutnya kalau ada urgensi atau ada pertanyaan, ini mungkin lebih cepat. Karena kan by WA dan semua keluarga atau semua orang tua bisa masuk di sini, Pak. Oke. Nanti kami pertimbangkan Bu, tapi memang secara pribadi pun insya Allah ketika ada pertanyaan dari nomor yang ada di Pak Hidayat dan juga di Bu Ambar itu memang bisa diakses untuk dibuat untuk disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita pahami. Pada dasarnya kami dari hasil rapat ini bahan-bahan berkaitan dengan tutorialnya akan kami kirimkan melalui grup WA tadi Bapak Ibu sekalian. Itu Oke, Bu. baik Pak. Oke, baik Bisa Pak. Terima kami kasih. sampaikan. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya bergabung di Zoom meeting dalam rangka persiapan pelaksanaan tes akademik dan psikotes. Kami mewakili panitia dan juga sekolah SMP Nur Rahman, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, dalam penyambutan kami, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua, urusan anak-anak kita bisa melaksanakan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Serta doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih buat saya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.